Suara Hati, renung hari ini, Rabu, 10 September 2025. Topik, Kasih Tuhan bersama kita. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Efesus 3 ayat 16, 17 dan 18, Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Saudaraku, kalaulah kita pernah termenung sejenak mengenai diri kita sendiri, pernahkah kita bertanya kepada diri kita sendiri tentang bagaimana kehidupan kita ke depannya? Apakah kita layak berkata, "Ah, kurang baik," atau berkata, "Aku pasti menjadi orang terpandang"? Atau mungkin kita berpikir, bagaimana Tuhan akan mengubah dan menjadikan hidupku berdampak kepada orang lain? Kalau kita melihat masa lalu, adakah yang mampu berkata bahwa kehidupanku tidak akan pernah berubah setelah melihat masa kehidupan sebelumnya? Namun, tak peduli betapapun buruknya masa lalu kita dan apapun kelemahan kita, kabar baiknya ialah Kristus telah mencurahkan kasih-Nya bagi kita. Karena kasih-Nya, Yesus memikirkan kita lebih dari segalanya dan memberi hidup-Nya agar kita mempunyai kehidupan dan dipenuhi dalam segala kelimpahan. Setiap orang yang telah beriman kepada Kristus, telah diselamatkan oleh karena kasih anugerah Kristus. Kasih Kristus itu tidak tergantung pada situasi atau keberadaan kita. Kita bisa melihat tokoh-tokoh dalam Alkitab yang dipakai Tuhan. Seperti perlakuan Tamar menantu Yehuda, Tamar adalah yang tadinya berasal dari bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Atas perlakuan Tamar yang menipu ayah mertuanya, akhirnya ia mengandung dari ayah mertuanya, melahirkan anak bernama Peres dan Zerah. Kelahiran anak-anak Yehuda dari Tamar ini masuk dalam daftar silsilah kelahiran Yesus Kristus, Kejadian 38 dan Matius 1. Daud juga pernah berzina dengan istri Uria, yaitu Betsheba. Bahkan merencanakan pembunuhan terhadap Uria suami Betsheba. Tamar dan Daud menyesal dan bertobat kepada Tuhan atas kesalahannya. Akhirnya, Daud memiliki anak laki-laki dari Betsheba bernama Salomo, 2 Samuel 12. Paulus juga adalah seorang pemimpin yang menganiaya orang-orang percaya kepada Tuhan, dan akhirnya dipakai Tuhan menjadi penginjil yang telah menjangkau banyak bangsa. Kisah Rasul 9. Saudaraku, seburuk apapun status kita, ketika kita telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, maka kasih karunia Tuhan tidak pernah mundur dari kehidupan kita, asalkan kehidupan kita bertobat secara penuh, dan Tuhan akan menyucikan kita dari dosa-dosa masa lalu. Tak peduli apapun keadaan kita, kini yang harus kita lakukan adalah hidup bagi Kristus dan terus berupaya supaya kita semakin mengenal kasih Kristus. Karena kebesaran hati Paulus, sehingga ia berdoa kepada orang-orang yang telah menerima Kristus dengan baik. Demikian pula dengan kita, agar memiliki kasih karunia dari Tuhan, maka dari itu milikilah kasih Kristus dalam kehidupan kita. Pesan Paulus dalam nas hari ini, agar kita memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Kristus kepada semua orang yang mengasihinya. Bagaimana kita agar dapat mengenali kasih Kristus? Yaitu kita harus terus berupaya untuk menggali kedalaman kasih Kristus di sepanjang hidup kita, dengan mempelajari firman Tuhan siang dan malam. Karena itu, jangan izinkan iblis mengintimidasi kita. Sebaliknya, ingatlah selalu akan kasih Kristus yang telah menyelamatkan kita,
yang mengubah hidup kita, dan yang membuat hidup kita berarti. Kasih Tuhan itu, yang menguatkan dan menolong kita untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan saling mengasihi. Kenalah kasih Kristus itu dan hiduplah di dalamnya. Kalaulah kita sudah bertobat dari masa lalu yang buruk, maka janganlah kembali lagi kepada kehidupan masa lalu yang suram itu. Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu kepada mereka yang ambil keputusan mengikut Yesus. Salam sejahtera saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Satukan dalam di dalam kurban-Mu, roti dan anggur kami serahkan, hasil jerih karya kami sembahkan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terimalah Bapa persembahan kami. Satukan dalam di dalam kurban-Mu. Kami bermazmur